Beberapa pria sedang mandi di sungai, dan gadis kecil itu diam-diam memasukkan kalajengking yang baru saja dia tangkap ke celana mereka satu persatu, menunggu mereka mengenakan pakaian. Gadis kecil itu berdiri di atas tebing jauh sekali, melihat hasil ejekannya. Dia melakukan ini untuk membalaskan dendam orang asing. Nama orang asing ini adalah Lao Luo. Dia datang ke Cina dari seberang lautan. Dia tidak hanya memotret berbagai kejahatan tentara Jepang, tetapi juga memotret pangkalan militer Jepang. Untungnya, ada seorang anak gembala di tepi sungai yang menariknya dengan seutas tali. Lao Luo sangat berterima kasih dan ingin mengambil foto anak tersebut sebagai kenang-kenangan. Tanpa diduga, pesawat Jepang dibom dan bocah itu langsung hancur berkeping-keping. Lao Luo diselamatkan oleh tentara rute ke-8. Dan ketika dia bangun kembali, yang berdiri di depannya adalah seorang gadis cantik yang fasih berbahasa Inggris. Lao Luo memberitahu mereka informasi tersebut, dan Heizi segera memutuskan untuk mengawal Lao Luo ke markas. Dia selalu tertekan sepanjang jalan, dan bersembunyi di samping untuk meniup dedaunan ketika dia sedang beristirahat. Lao Luo sangat mengaguminya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa daun kecil bisa mengeluarkan nada, jadi dia mengikutinya, tetapi dia tidak bisa meniup apapun. Tidak jauh dari sana, Anki sedang mandi. Kulit dan wajahnya yang putih membuat Lao Luo kehilangan akal sehatnya sejenak. Dia selalu berpikir bahwa Anki adalah malaikat yang dikirim kepadanya oleh Tuhan. Setelah itu, mereka melakukan perjalanan jauh. Akhirnya datang ke desa tersembunyi di area pangkalan. Saya pikir ini adalah sukses besar, tapi tiba-tiba tidak ada yang menjawab. Ada banyak darah tumpah di tangga. Mereka merasa ada yang tidak beres, segera mendorong pintu hingga terbuka, dan ada tumpukan mayat di dalamnya, bahkan anak-anak pun tidak dibiarkan hidup. Desa itu dijarah secara brutal oleh tentara Jepang, dan mereka kehilangan kontak dengan area pangkalan. Heizi tidak berani mengambil risiko, jadi dia mengirim 2 tentara untuk mencari gerilyawan, dan membawa Luo Anki untuk bersembunyi di gua sementara. Selama 3 hari terakhir, Lao Luo tidak tahan lagi. Dia tidak ingin mengikuti Heizi ke dalam gua setiap hari. Dia hanya ingin mengambil jalan dan mengirimkan informasi dengan cepat. Heizi khawatir itu terlalu berisiko. 你们不是真正的军人，在上国里窜来窜去，打不赢这场战争。 Lao Luo lahir sebagai pilot dan selamat dari hujan pedang dan senjata. Dia merasa bahwa Heizi terlalu tidak berguna untuk disembunyikan, jadi dia meninggalkan surat perpisahan dan pergi mencari markas sendiri. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan truk iblis. Saat iblis keluar dari mobil untuk buang air kecil, Lao Luo langsung membunuh pengemudinya dan mengambil mobilnya, namun dia merasa kasihan pada iblis yang menemaninya. Lao Luo menyarungkan pisaunya dan pergi menemui Heizi dan Anki. Namun, wajah Heizi berubah drastis karena iblis yang dilepaskan oleh Lao Luo mengikutinya dengan sejumlah besar tentara Jepang. Dia melangkah maju dan bergegas untuk tinggal bersama Lao Luo. Lao Luo memang terselamatkan, tetapi prajurit itu mati di bawah kemudi selamanya. Setelah mengalami kejadian tersebut, Lao Luo tidak lagi berani bertindak gegabah. Ia mengikuti Heizi kembali ke kampung halamannya, berniat menyeberangi Sungai Kuning dari sana. Ada seorang ayah tua di rumah Heizi. Ada juga putri muda Yanyan di bawah. Lao Luo sangat menyukai gadis ini, jadi dia melepas alojinya dan memberikannya padanya. Yanyan juga menyukai. Saat mengetahui bahwa dia terluka, dia pergi keluar untuk menangkap kalajengking dan membiarkannya menelannya. Awalnya, Lao Luo sangat ketakutan, tetapi melihat mata jernih anak itu, dia memakannya secara langsung, yang membuatnya tidak pernah menyangka bahwa benih ini benar-benar efektif, dan lukanya sembuh keesokan harinya. Dia bermain dengan Yanyan di halaman. Anki sangat senang melihat mereka berdua. Namun, tidak peduli seberapa baik mereka bersembunyi, mereka tetap ditemukan oleh Ergo Uzi. Melihat Ergo Uzi kembali dan melapor ke kepala keluarga. Saat mereka hendak pergi dengan cepat, mereka menghentikan kepala keluarga dan menyimpan dendam lama dengan Heizi.
Saat itu, kedua keluarga saling berselisih untuk memperebutkan posisi kepala desa. Selama perkelahian, Heizi terluka, dan istri serta kepala rumah selalu menganggapnya sebagai musuh, tetapi sekarang dia akhirnya tertangkap untuk membuat Heizi membayar nyawanya. Pada saat kritis, Anki menampar wajah Ergouzi, lalu merobek kerudungnya. Wanita kedua, Anki, sebenarnya adalah wanita kedua dari keluarga ini. Dia dikirim untuk belajar di Peking oleh ayahnya, tetapi dia tidak pernah mendengar kabar darinya lagi. Meskipun dia dibawa pulang oleh ayahnya, dia terus menangis dan ingin melawan Jepang. Ayahnya tidak punya pilihan selain mengurungnya. Heizi dan Laoluo dipenjara. Ergouzi datang untuk menertawakan Heizi. 这些年我寻你寻得苦啊，今儿个你自个送上门来了。 你们赵家害得我失了男神，你还记？ Heizi tidak mengatakan apa-apa tentang masa lalu, tetapi sekarang harus menjadi momen kritis untuk keluhan eksternal dengan suara bulat dari masa lalu, dan tidak apa-apa untuk melaporkan kembali setelah perang perlawanan selesai. Namun, Ergouzi tidak mendengarkan sama sekali, dia mendesak kepala keluarga untuk memenggalnya. Adapun Laoluo, dia adalah penjahat yang dicari oleh iblis, dan dia ingin menjual Laoluo kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan dari iblis. Keduanya mengirim Heizi ke Guillotine. Tak disangka, di saat kritis, ketika pisau akan dijatuhkan, Anki kabur dari kamar dan berdiri dengan tenang di atas Guillotine. Angel， Dia sangat marah, memerintahkan seseorang untuk menariknya ke bawah. 谁敢动我？你想看我死在你面前吗？数到3就拉。1、2。 Tuan kedua tahu temperamen gadis itu, jadi dia hanya bisa memerintahkan seseorang untuk melepaskan Heizi dan Laoluo. Anki berjalan ke ayahnya, dan semua orang tersentak. 只要有人向我们开枪，或者追赶我们，就拉下来。本来是用来对付鬼的，没想到用在您这儿。 Bagaimana Anda bisa membiarkan mereka pergi jika Anda yang bertanggung jawab di sini? Bagaimana mungkin iblis melepaskannya? Mereka langsung memblokir area di sekitar Sungai Kuning, tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Sang ayah mengetahui situasi tersebut dan menyembunyikan mereka bertiga di sebuah kuil. Heizi pergi mencari gerilyawan, sementara Laoluo dan Anki ditinggalkan di kuil untuk menunggu. Keduanya secara bertahap mengembangkan cinta saat mereka bergaul siang dan malam. Gadis malaikat ini juga menyembuhkan semua kekejaman dan kegelapan di hati Laoluo. Namun, Heizi tidak dapat menemukan para gerilyawan, jadi dia hanya bisa diam-diam pergi ke ayah Anki, dan menyuruhnya untuk berperang melawan Jepang. Itu karena dia diintimidasi oleh banyak tentara Jepang ketika dia belajar di Peiping, dan hati Anki terluka. Melihat menyerahnya tentara Jepang, menjadi satu-satunya keyakinan dalam hidupnya. Pernyataan ini merupakan pukulan berat bagi kepala keluarga, tidak ada ayah yang tahan putrinya diintimidasi, jadi dia memutuskan untuk melepaskan keluhan masa lalu dan membantu Heizi. Mereka menyeberangi Sungai Kuning dan semuanya berjalan lancar. Sebelum pergi, Anki meminta Laoluo untuk berfoto. Dia ingin mengingat Sungai Kuning selamanya, tetapi mereka tidak tahu bahwa iblis telah mengetahui keberadaan mereka. Sebelum ketiganya pergi, iblis mengejar mereka. Mereka mendekat dan menyuap dengan uang, tetapi mereka ditembak mati oleh setan. Ergouzi setia, mengingat kematian tragis kepala keluarga. Dia tidak ingin menjadi orang kedua yang meninggal secara tragis, jadi dia membakar pondok Jerami, dan kemudian mulai berpura-pura gila. Tetapi mereka menangkap Ergouzi dan menguburnya hidup-hidup. Dalam keputusasaan, dia menyanyikan lagu favorit Anki ketika dia masih kecil, mencoba mengirim sinyal ke Heizi dan yang lainnya. Setelah menerima sinyal, Heizi membawa Laoluo dan Anki melarikan diri untuk hidupnya. Tetapi pada akhirnya, Heizi memasuki penyergapan tentara Jepang. Melihat bahwa dia tidak punya jalan keluar, dia bertarung mati-matian dengan mereka. Namun, iblis sangat licik dan menculik putri Heizi, Yanyan, ayah akan meninggal. Yanyan menangis sampai dia tidak bisa mengeluarkan suara. 花花，他不能听鬼子的话，打死八路军，知道吗？知道。
Setelah mendengarkan kata-kata ayahnya, Yanyan menggertakkan giginya, tidak peduli bagaimana iblis memperlakukannya, dia tidak membiarkan air matanya jatuh. Heisi mengirim Lao Luo dan Anki pergi, dan dia bertarung sendirian, tetapi para iblis masih mengejar mereka berdua. Dalam keputusasaan, Anki yang melangkah maju dan memblokir senjata untuk Lao Luo. Lao Luo berhasil menyeberangi Sungai Kuning, tetapi Anki tinggal bersama ibu tercintanya selamanya. Betapa sulitnya memenangkan perdamaian. Berapa banyak pertumpahan darah terlebih dahulu, dan mereka melindunginya dengan tubuh mereka, itu keinginan Ibu Pertiwi kita. Negara akan selalu aman dan makmur, dan rakyat akan selalu makmur.